Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami Al Istiqomah yang berbahagia. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang baik ini, di tempat yang mulia. Allah masih mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang baik. Kita masih bisa bertemu, beribadah, dan beramal soleh dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita, ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan, di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada hadis Nabi berbunyi, ati bil kalam wa absyis salam wa shallil arham ay wasilil arham wa shalli bil lail wan nasu niyamun thumma dkhulil jannata bisalamin. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, dan hadis ini salah satu diriwayatkan oleh ahli hadis yaitu Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi, ada 4 perkara yang menyebabkan akan masuk surga dengan selamat. Amin ya robbal alamin. Jadi intinya ada 4 perkara yang Nabi ajarin, yang Nabi kasih tahu kepada kita dalam rangka selamatnya masuk ke surga nanti. Yang pertama kata Nabi, atibil kalam, bagus dalam ucapan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, begini. Kenapa Nabi bilang atibil kalam, ucapan yang bagus? Manusia, saya bilangnya manusia, itu dengan ucapannya potensi banget dah, berpeluang banget orang yang mendengarkan itu menjadi ungkapan yang baik. Tapi dalam waktu bersamaan, ketika orang mendengar ungkapan itu justru akan mendatangkan ketidaknyamanan. Saya mau nyontohkan jauh banget ini. Begini, dengan ucapan, kalau ucapan itu enggak bagus gitu. Sekali lagi, kalau ucapan itu enggak bagus, itu tidak akan bisa terhapus. Sehingga ada syair Arab, saya terjemahin aja ini. Kalau pedang melukai tubuh, kalau kata-kata pedang ya apa kayak pisau kayak silet kayak gitu. Ya, pedang, pisau, silet apa kayak. Kalau melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kita obatin dah. Kalau fisik luka dengan senjata tajam, masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk bisa sembuh. Tapi kalau lisan udah melukai hati, enggak kemana obat aku cari. Ini sekali lagi berarti tadi hebat ungkapan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan sampai ucapan itu menyakitkan orang lain. Sebab kalau hati sudah tersakiti, susah. Saya nyebutnya bukan enggak ini, susah untuk mencari obatnya. Nah, yang tadi saya bilang contohnya jauh banget. Kenapa di Al-Quran ketika kita sebagai anak disuruh berbakti kepada kedua orang tua, jangan sampai kebalikan, durhaka kepada orang tua. Ternyata salah satu penyebabnya anak durhaka kepada orang tua itu Allah sudah menjelaskan, fala taqulahuma uffin. Jadi Allah katakan, jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu ucapan uff. Uff itu tinggal disesuaikan dengan daerah bahasanya. Uff itu kita terjemahkan ya, kita terjemahkan cih, kita terjemahkan ya mungkin pakai bahasa Betawi ini, au dah gitu.
Ya pokoknya bahasa kita ada masing-masing ya. Pokoknya intinya cuek atau menyepelekan nasihat orang tua, itu dimaksud bahasanya Makanya itu nggak paten terjemahannya ya, masing-masing bahasa kita. Contoh biar gampang deh nih, ada nasihat orang tua nasihatin kita jawabnya gitu. Apalagi bahasanya agak kasaran dikit, maaf nih, bodoh amat gitu. Orang tua nasehatin, orang tua belum mingkem, kita jawab begitu gitu maksudnya. Kata orang tua begini, mingkem belum gitu. Sejawab-jawabnya aja. Itu makanya saya terjemahkan secara umum tuh kata-kata Itu ilmiahnya Allah mencontohkan kata-kata ufin, menandakan berarti yang tadi pas syair Arab bilang, berarti orang tua itu kalau disentil sakit fisiknya. Orang tua itu kalau dicubit sakit fisiknya. Tapi sentilan, cubitan fisik sehari 2 hari bisa hilang. Tapi kalau ungkapan tadi itu sampai mau mati nggak hilang, gitu maksudnya. Berarti secara psikologis, secara kejiwaan, jangan dikatah dah orang tua kalau diomongin jelek sama anak itu ada obatnya. Kagak ada obatnya. Makanya tadi saya bilang ilmiahnya Al-Quran itu begitu. Sampai contoh salah satu tadi yang Allah jelaskan kepada kita biar jadi wanti-wanti, jangan sampai melukai hati orang tua. Sebab konsekuensinya kalau anak nggak mendapatkan keridoan, ini kalau pakai bahasa saya nih, pakai bahasa Betawi, kalau ampe orang tua mepet gedeg sama anak, komplit ini bahasa ini, mepet gedeg benci sama anak, jangankan perbuatan buruk anak, perbuatan baik anak apapun nggak ada pahalanya. Dia sholat, dia puasa, bahkan dia haji, tapi menyebabkan orang tua mepet nggak ridho, itu nggak ada pahalanya. Makanya kata Nabi, ridhollah fi ridhol walidain. Udah, kembali ke tadi. Jadi pertama ini ya, yang menyebabkan orang masuk surga dengan selamat itu adalah jaga lisan. Yang kedua kata Nabi, wa abshis salam. Ini redaksionalnya, Nabi bilang abshis salam. Abshis salam itu menyebarkan ucapan salam keselamatan. Ini aktual banget nih. Tadi kita sholat subuh dipimpin oleh guru kita begini. Bapak-bapak, saudara-saudara, ucapan salam, ini saya ngomong aktual ya, tapi sifatnya universal, umum. Mungkin kita tahu orang-orang tua kita, guru-guru kita 10-20 tahun yang lalu, itu kan kalau ngucapin salam, ciri khas umat Islam kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doang. Gitu. Mau di depannya orang Islam, mau di depannya orang Islam sama non-muslim, atau di depannya non-muslim semua. Orang kafir kabeh gitu. Tetap kita ngucapin assalamualaikum warahmatullahi aja. Karena itu identik, ciri khasnya identitas umat Islam. Makanya kita, ciri khas umat Islam itu kalau mau ngomong atau kita mengucapkan salam, yaitu salam yang diajarkan oleh Nabi, assalamualaikum gitu. Kalau sekarang kan banyak diucapin dengan lafaz salam agama lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus apa lagi, salam sejahtera, apalagi macam-macam itu. Iya, kita juga kita sering dengar, kita sering lupa. Aslinya enggak ada tuntunan, enggak ada bimbingan mengucapkan salam cara agama lain. Bukan berarti kita nggak mau toleransi, justru kalau cara ngaji akidah kita nggak boleh toleransi. Kalau ngucapin salam cara agama lain dengan maksud membenarkan agama lain, itu murtad. Kalau membenarkan ya. Tapi kalau sekedar buat basa-basi apa? Karena pergaulan ya wis jarang jubutan nopo-nopo. Sama kita ngucapin selamat Natal, selamat apa lagi? Imlek. Ya cuman kalau bahasa Romana kagak ada kepentingan, jangan ngucapin dah, lagu-lagunya aja ntar. Makanya itu kaitan akidah, akidah itu masalah batin gitu. Makanya saya bilang tadi 10-20 tahun yang lalu nggak ada guru-guru kita, bahkan tokoh masyarakat kita itu kalau orang Islam mengucapkan assalamualaikum aja, nggak pakai mengucapkan salam agama lain. Dan agama lain nggak boleh tersinggung.
Ketika mereka pun mengucapkan salam cara agama mereka, kita juga umat Islam nggak ada tersinggung. Nggak ada yang kita pengen banget biar dia mengucapkan salam cara kita, kan enggak. Ini maksud saya, kita harus istiqomah. Pas banget Mesir istiqomah ini. Kita harus istiqomah dalam cara ngaji akidah. Kan kalau dalam masalah keilmuan, kalau cara ngaji akidah kita harus saklek. Kita harus kaku kalau cara ngaji akidah. Tapi kalau ngaji fikih harus luas, fleksibel. Makanya jelas, tegas banget dalam Al-Quran kalau masalah akidah. Lakum dinukum waladin. Oke, kembali ke tadi, bapak-bapak, saudara-saudara. Ini yang kedua, itu adalah wa'absis salam. Yang tadi saya bilang aktual, kita ngucapin salam itu ada waktunya wajib, ada waktunya sunnah. Di antara sunnah tadi, sebelum saya bicara, saya mengucapkan assalamualaikum. Tapi ada waktunya ngucapin salam itu wajib, bahkan rukun, yaitu ketika kita tanda selesai sholat kayak tadi. Yang menariknya, ketika kita ngucapin salam itu sunnah, maka yang mendengar, yang tahu, jawabnya jadi wajib. Tapi ketika kita ngucapin salamnya wajib, rukun dalam sholat, itu nggak wajib dijawab. Bahkan kalau orang sholat mengucapkan salam, kemudian dijawab, jadi aneh. Kayak imam tadi bilang, assalamualaikum warahmatullahi, kita makmum pada jawab waalaikumsalam. Lah apa urusannya ini? Ngucapin salam tanda selesai sholat wajib, tapi nggak wajib dijawab. Apakah di masjid aja? Enggak. Kita pulang nih, contohnya ya apa siang, apa sore, apa malam kita pulang, ternyata istri atau anak kita atau cucu sholat, kemudian mengucapin salam, ujung-ujung kita jawab waalaikumsalam, kacau udah. Makanya ngucapin salam itu sunnah, tapi jawabnya jadi wajib. Ngucapin salam yang wajib, tapi nggak wajib dijawab. Yang menariknya nih, bahwa bapak saudara ini cara ngaji bahasa Arab di Al-Lughah Al-Arabi Al-Fusha. Itu kalau dalam bahasa Arab, rumus ya, kalau lafaznya muzakkar, lafaznya laki, lafaznya lanang, assalamualaikum, itu kan jamak mukhatab. Itu berarti orang perempuan masuk, muannasnya masuk. Ini sekali lagi rumus bahasa Arab, termasuk di ayat suci Al-Quran. Di dalam bahasa Arab, pokoknya Al-Quran ke, hadis ke, muhadasah ke, percakapan, kalau lafaznya muzakkar, lafaznya laki-laki, maka perempuan masuk. Seperti ucapan assalamualaikum. Alaikum itu kan muzakkar, jamak buat laki-laki. Kalau perempuan kunna. Makanya kalau orang perempuan doang itu alaikunna. Tapi kalau orang laki aja assalamualaikum, alaikum. Nah, rumus kalau lafaznya muzakkar, yang perempuan berarti melok, ngikut. Tapi kebalikan, kalau lafaznya muannas, lafaznya perempuan, laki-laki nggak ikut. Makanya kita kalau di depan kita nih orang laki ke, orang perempuan ke, atau campur laki-laki perempuan, kita ngucapin assalamualaikum pas sudah. Lafaznya laki-laki tapi perempuan ikut. Nggak perlu kita bilang gini, assalamualaikum waalaikumsalam, nggak perlu. Itu namanya apa istilahnya? Itnab, memperbanyak kata-kata aja gitu. Di situ salah satu keilmuan bahasa Arab. Satu contoh aja nih, sekali lagi yang sangat ilmiah. Di dalam Al-Quran banyak berkaitan masalah hukum, itu lafaznya muzakkar. Yang aktual puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan alaikumusiyam. Buat kalian semuanya wajib berpuasa. Itu lafaznya alaikum kan orang laki-laki. Kalau mau diistilahkan buat laki-laki perempuan harus beda, berarti wajib puasa Ramadan orang laki doang. Orang perempuan tinggal menyiapin buka puasa, menyiapin sahur. Tapi kan enggak gitu kan? Nah ini salah satu keilmuan bahasa Arab. Makanya Al-Quran nggak bilang kutiba alaikum wa alaikum nasyam, enggak, cukup alaikum aja. Nah di sini salah satu yang saya maksud bahwa bapak saudara-saudara sekali lagi yang dimaksud oleh Nabi absus salam itu menyebarkan salam keselamatan, lambang sekali lagi ya identitas kita sebagai umat Islam itu mengucapkan assalamualaikum. Dan nggak perlu mengucapkan salam cara agama lain, nggak perlu ya gitu. Tapi andai kata ngucapin itu nggak apa-apa karena pergaulan. Tapi catatan atu aja, jangan menganggap agama mereka itu benar.
Kalau menganggap agama mereka benar, murtad kita. Saya bilang ini cara ngaji fikih ya, korelasi nyangkut masalah akidah nih. Ini hati-hati. Kalau kita ngucapin salam, itu membenarkan agama mereka, itu murtad. Kenapa? Sebab ketika kita masuk Islam atau ketika kita berislam, kita yakin agama yang benar itu Islam. Nggak boleh kita mengatakan agama Islam benar, agama yang lain benar, nggak boleh. Kalau agama lain mengajarkan kebenaran, kita sepakat. Agama Kristen mengajarkan kebenaran, kita setuju. Agama Hindu, Buddha, apalagi Konghucu mengajarkan kebenaran, kita cocok, kita setuju. Tapi ngebenerin agama mereka nggak boleh. Makanya kalau cara ngaji akidah, ada kitab yang sangat indah. Ini karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Kubral Yaqiniyatil Kauniyah. Itu diperjelas begini. Jangankan membenarkan agama orang lain. Saya bilang nih, dalam keterangan kitab-kitab akidah, jangankan membenarkan agama orang lain. Penyebab murtad itu, andai kata di dalam Islam ada hukum yang mutlak, absolut wajibnya, kemudian dia mengingkari kewajibannya, murtad. Saya ulang nih, jangan coba tambah marem. Kalau ada hukum kewajiban yang mutlak, yang absolut dalam Islam, kemudian dia mengingkari kewajibannya, itu murtad. Contoh, sholat subuh, satupun orang Islam nggak ada yang mengatakan sunnah. Umat Islam di seluruh dunia ini meyakini sholat subuh itu adalah wajib. Kalau ada orang enggak sholat subuh karena malas, dosa. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat subuh, murtad. Lagi, yang aktual banget nih, puasa Ramadan. Di seluruh dunia umat Islam sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib. Kalau ada orang Islam enggak puasa Ramadan, berdosa. Tapi kalau dia enggak puasa Ramadan karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan, murtad. Maka keluar dari Islam, murtad dari Islam bukan ucapan doang. Dalam hatinya mengingkari kewajiban yang mutlak itu adalah murtad. Banyak dan banyak banget. Jadi wakeh tenan, ya, perilaku yang menyebabkan kemurtadan seseorang. Makanya ini maksud absus salam, betul ungkapannya ringan, tapi konsekuensinya berat dan sangat berat. Maksud saya begini, kita kalau mengucapkan salam agama mereka atau non muslim, kalau nggak ada kepentingan kagak usah. Kalau presiden sih, menteri, mungkin gubernur untuk menyatukan warganya nggak apa-apa. Tapi kalau RT RW kagak perlu dah. Kagak perlu, ya. Kuatis lagu-lagunya aja ntar gitu. Nah, ini maksud saya begitu tadi ya. Nah, jadi kalau kata orang Betawi ada lempengan-lempengannya. Udah, itu yang kedua. Ini ada 4 nih. Yang selanjutnya kata Nabi, bahwa Bapak saudara-saudara yang menyebabkan orang masuk surga dengan selamat. Yang ketiga kata Nabi, wasilul arham, nyambung silaturahim. Begini kata-kata nyambung silaturahim. Yang dimaksud silaturahim itu sebetulnya bukan yang hidup dengan yang hidup aja. Yang hidup sama yang mati. Makanya nih, bahwa Bapak saudara-saudara, ini saya bilang sekarang yang di bulan Ramadan, sebetulnya kata-kata mohon maaf lahir batin itu bukannya lebaran. Mohon maaf lahir batin itu sebelum puasa kemarin, bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dalam bahasa Arab itu tasya'aba ya tasya'abu tasya'uban, atau yas'abu. Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Sebelum masuk bulan Ramadan kita bercabang-cabang, artinya kita saling silaturahim, saling maaf memaafkan, saling doa mendoakan. Cuman karena kemarin sebelum bulan Ramadan kagak ketemu, napas lebaran nyebutnya minal aidin wal faizin, ditambahin mohon maaf lahir batin. Padahal aslinya kalau lebaran ucapannya minal aidin wal faizin doang. Makanya kalau ada orang bilang minal aidin wal faizin, jawaban kita amin. Aslinya begitu. Ada orang minal aidin wal faizin, amin. Tapi jangan kita baca amin doang. Jadi ntar kalau didoain baru saya aminin, jangan. Jadi akan tapi sama-sama kita ngucapin minal aidin wal faizin itu begitu. Itu namanya silaturahim. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jadi silaturahim itu hakikatnya, kenyataannya
Itu bukan kepada orang yang hidup aja, kepada yang mati pun kita silaturahim. Tapi ini ilmiah banget nih, keterangan para ulama. Orang yang masih hidup ke kita, itu bisa bersilaturahim kepada yang udah mati, termasuk orang-orang tua kita. Tadi makanya bagus ini ucapan. Kita kumpul begini nih, kita nggak lupa dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita, termasuk yang pernah mempunyai jasa di Masjid Al-Istiqomah ini, itu baik masalah hartanya, pemikiran dan sebagainya. Artinya apa? Kita yang masih hidup itu hukumnya wajib doain orang yang mati. Saya mungkin 2 kali atau 3 kali khutbah di sini sholat Jumat. Itu salah satu rukun terpenting khutbah itu doain orang Islam. Kalau khotib sengaja atau lupa, tuh saya bilang kan dalam fikih ini, sengaja atau lali, lupa dalam khutbah, tidak mendoain orang Islam, nggak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya nggak sah, otomatis Jumatannya pun kagak sah. Jangan dikatah dah, kalau khotib nggak baca doa karena lupa, jadi sah, nggak sah. Makanya nih bapak-bapak, saudara-saudara, ini sekedar buat bahasa saya ngeritik aja nih. Itu khotib, kata-kata khotib berarti termasuk kita yang ada di sini. Kalau menyampaikan khutbah, itu sebetulnya jangan sampai nggak megang catatan. Lembaran catatan, itu jangan sampai nggak megang. Kalau patokan hafal, kalau dia yakin banget nggak lupa, silahkan. Tapi kalau dia nggak pegang catatan, kemudian rukunnya ada yang dia lupain, di antaranya adalah dua orang Islam, itu nggak sah. Nih, konsekuensi salah satu contoh nih. Khotib menyampaikan khutbah, kemudian dia nggak doain orang Islam yang terkenal Allahumma firil muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Kalau nggak baca doa ini nih, itu selesai Jumatan, khotib baru ingat. Atau ada jamaah tadi ngingetin, Pak Ustadz, tadi waktu khutbah nggak doain orang Islam, itu wajib diulang. Iya, kalau jamaahnya masih di masjid, kalau jamaah udah pakai sendal, coba diumumin dah. Jamaah baik lagi apa? Sholat Jumat diulang, emang apa? Tadi khotib nggak baca doa. Saya yakin 99,9% jamaah udah balik. Gak ada urusan. Dia pulang aja udah. Makanya, maksud saya begitu. Makanya kalau khutbah Jumat lagi disampaikan, jamaah jangan semuanya pules. Ini kayak hari ini nih. Saya kebetulan nanti di Pondok Labu, di Komplek AL. Ini namanya introspeksi nih, muhasabah gitu. Jadi koreksi. Jadi jamaah jangan semuanya pules. Jangan dikata dah khotib lupa jadi kagak apa-apa. Tetap itu. Andai kata jangankan jam 1, jam 2 ingat. Wajib diulang. Apalagi kalau bermazhab Syafi'i, ya jamaah 40, ajak tetangga, ajak mantu. Ngulang sholat Jumat itu tadi kagak sah. Nah, ini kembali ke tadi masalah doa ya. Jadi orang hidup ada waktunya wajib mendoain orang mati gitu ya. Di antaranya itu adalah ketika Jumatan gitu. Nah, yang dimaksud wasilil arham itu begitu ya. Jadi wajib bersilaturahim kepada yang hidup dan kepada yang mati. Termasuk yang aktual nih sekarang nih, bapak-bapak, saudara-saudara. Di dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah dibilang, inna amal ahya'i tanfa'u aitu rodulil amwat. Orang yang masih hidup ke kita sedang berbuat kebaikan, sedang beribadah, itu secara otomatis orang-orang tua kita sedang mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau anak berbuat kebaikan, termasuk kita nih pada pagi hari ini, kita kan sedang berbuat kebaikan ini. Kita puasa, kita lagi di masjid, apalagi kita hadir dalam kegiatan seperti ini, pengajian majelis taklim. Ini orang-orang tua kita masya Allah girang banget. Karena terkirimkan pahala dari Allah karena lantaran perbuatan baik anak. Makanya secara otomatis. Tapi kalau anak berbuat maksiat, anak berbuat dosa, orang tua nggak kekirim dosa. Jadi yang kekirim itu adalah tu'radu ay tanfa'u. Anak berbuat kebaikan aja, orang tuanya udah pada wafat, terkirim pahala. Tapi kalau anak berbuat maksiat, anak berbuat dosa, itu dosa enggak kekirim ke orang tua. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Kalau anak berbuat kebaikan, orang tua dapat kiriman pahala. Tapi kalau anak berbuat maksiat,
orang tua tidak terkirimkan dosa. Kalau pakai akal, pakai rasio, pakai logika, kalau orang tua terkirim juga dosa, bisa jadi orang tua nggak berhenti dikirimin dosa. Emang apa? Anaknya masih doyan berbuat maksiat. Gitu. Makanya terkirim pahala aja. Masya Allah, mudah-mudahan orang-orang tua kita sudah wafat, beliau-beliau sudah mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini terakhir ya, yang keempat. Kata Nabi, washolli bilail wan nasu niyamun. Salat sunat yang paling afdal itu pada malam hari. Udah mutlak, udah itu, absolut. Salat sunat apa aja yang bisa dikerjakan pada malam, pada siang, itu yang afdal malam. Gitu. Sholat siang kan banyak, baik sholat sunat mutlaknya atau ada dinamai sholat sunat duhanya atau tasbihnya. Bila dibandingkan dengan sholat sunat malam, itu lebih afdal sholat sunat malam. Gitu. Tapi yang indahnya, ini sekali lagi indah nih, kan Nabi itu patonah ya, Nabi itu cerdas. Sampai bahasa Nabi begini, washolli bilail wan nasu niyamun. Yang dimaksud yang paling afdal sholat sunat pada malam hari itu adalah sholat tahajud. Di sini cara ngaji ilmu balaghah namanya majaz mursal. Majazun mursal min babi itlaqi sholatil lail wa iradah sholatil lail at-tahajjud. Gitu. Jadi yang dimaksudnya adalah sholat sunat pada malam hari lebih afdal, lebih khusus spesifik adalah sholat tahajud gitu. Sebab ada lafaz wan nasu niyamun. Artinya apa? Kita kalau sholat sunat tahajud gitu, saya nyebutnya sunat tahajud ya, itu jangan sampai mengganggu orang. Maksudnya wan nasu niyamun, kita sholat tahajud, tapi manusia enggak terganggu tidurnya gitu. Sehingga sholat sunat apapun itu lebih afdal di rumah ketimbang di masjid. Ini kalau kata saya jangan apa ujub-ujub. Kemarin-kemarin enggak sholat sunat di masjid, suatu saat sholat sunat di masjid, mau sholat sunat tahajud dari rumah jam 1 malam, dari rumahnya ke masjid ada sekitar 50-100 meter, dari rumah jam mau ke masjid jam 1, orang pada bilang aneh, dia mau kemana hono malam-malam gitu kan. Kenapa? Sebab nggak biasa. Udah begitu bukan mau ngapa-ngapain, ternyata dia mau sholat tahajud. Itu yang akan timbul fitnah gitu. Dalam waktu bersamaan, iya kalau dia dari rumahnya ke masjid dia diem aja. Kalau dia dari rumahnya ke masjid apa aja ditendang, ada kaleng ditendang, ada kayu ditendang. Maksudnya apa? Biar orang tahu beneran kalau dia mau ke masjid. Itu maksudnya wana sunyamu, jangan sampai manusia terganggu tidurnya gitu. Itu maksudnya begitu. Jadi intinya sholat sunat yang paling afdal adalah sholat sunat yang dilakukan pada malam hari, lebih khusus ada sholat tahajud. Tapi saya tambahkan, ini keterangan para ulama, memang kan ciri ngaji ahlu sunnah wal jamaah begitu. Jangan berpatokan pada ungkapan kita aja. Ungkapan para ulama itu sholat tahajud yang dimaksud sholatul lail adalah sholat tahajud. Jangan sampai kita sholat sunat pada malam hari tapi mengganggu orang lain. Itu intinya ya. Ya baik orang lain itu orang Islam atau non Islam, nggak boleh diganggu ya. Karena kelakuan kita untuk sholat sunat pada malam hari itu intinya. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, kesimpulan hadis di sini. Jadi kita pengennya ada ungkapan sumad khulil jannah bisalam. Kita masuk surga dengan keselamatan, dengan aman dan lancar. Maka Nabi memberikan kiat, memberikan cara itu 4. Yang pertama ya ucapan kita jangan sampai menyakitkan orang lain. Yang kedua kita sebar ucapan salam karena itu simbol umat Islam. Yang ketiga kita rajin bersilaturahim. Ya ini untuk masa silaturahim tanda kutip ya. Kalau kita bisa ketemu fisik ya bagus. Kalau belum sempat ketemu fisik ya sekarang banyak caranya ya, melalui telepon atau melalui WA dan sebagainya. Nah itu solusi, udah jalan keluarnya. Yang keempat, yang terakhir adalah kita digiatkan untuk sholat sunat pada malam hari, lebih khusus adalah sholat tahajud. Itu intinya ya. Baik bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau semuanya kita secara pasti itu dari Allah dilakukan benar nggak ada, benar tahu nggak? Itu udah termasuk surga teman.
Benar atau enggak? Hmm. Hmm. Oh, mengingkari janji maksudnya gitu? Atau benar apa enggak yang di Al-Quran gitu maksudnya? Oh ya, baik, gini. Secara umum ya, universalnya begini. Al-Quran itu seperti saya sampaikan kemarin, itu kitab yang paling ilmiah. Maka kitab yang paling ilmiah Al-Quran itu membacanya muta'abbad bitilawati. Bacanya itu di dalam ibadah. Maaf bahasa saya ini, ketika kita baca Al-Quran bagus atau belum bagus, itu nggak ada yang tertolak. Bahasa mudahnya orang baca Al-Quran, itu semuanya dapat pahala. Nggak ada yang baca Al-Quran itu tertolak atau ditolak. Kemudian berkaitan tadi, itu kalau ada hukum di dalam Al-Quran, entah janji, entah hukum dan sebagainya, ada yang belum cocok sama kita, saya nyebutnya belum ya, itu boleh, gitu. Karena disitulah ladang beda pendapat, apalagi masalah fikih. Tapi kalau mengingkari ayat itu yang nggak boleh, dan itu dianggap murtad. Kan beda nih. Oke, saya ulang. Al-Quran isinya yang 30 juz, 114 surat, 6.000 lebih ayatnya, itu semuanya harus kita yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membacanya aja, dulu kita paham nggak paham nih, belum kita amalin atau nggak amalin, itu udah menjadi berpahala. Bacanya doang. Kemudian kalau di situ ada masalah hukum, andai kata kita belum sependapat, kita belum cocok, atau kita beda pendapat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mengingkari ayatnya, gitu, artinya mengingkari ayat itu nggak menganggap itu ayat suci Al-Quran. Kalau bahasa tadi ini bukan dari Allah, itu dianggap murtad. Saya contoh ini bergampang. Bahwa Bapak saudara-saudara kita nih, saya yakin umat Islam di seluruh dunia, sekali lagi umat Islam di seluruh dunia, kalau berpikir paling banyak bermazhab Syafi'i. Termasuk kita di Indonesia, apalagi di Gandaria atau Cipete. Sekarang gini, satu contoh, di dalam Al-Quran itu ada lafaz aula mastumunisa, atau pakai bacanya aula mastumunisa, boleh dibaca dua itu, pakai matobi, aula mastumunisa, boleh dibaca langsung aula mastumunisa. Dari kalimat ini nih, itu ulama beda pendapat. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan ulamanya Asy-Syafi'iyah, yang dimaksud lamas itu persentuhan kulit langsung. Laki-laki perempuan yang bukan mahramnya itu kalau punya wudhu batal. Termasuk kita nih, bahwa Bapak saudara-saudara, kalau kita sama istri bersentuhan kulit langsung batal. Itu menggunakan lafaz lamas, gitu. Tapi menurut Imam Malik dan Al-Malikiyah, ulama yang bermazhab Malik atau ulama yang bermazhab Malikiyah, itu bersentuhan kulit nggak batal. Sebab aula mastumun nisa diartikan jima. Berarti tadi saya bilang ayat itu kita beda pendapat. Ada yang mengatakan batalnya wudhu karena bersentuhan kulit langsung, tapi ada yang mengatakan yang dimaksud lamas di situ artinya jima. Berarti kalau bersentuhan kulit nggak batal. Untungnya ulama beda pendapat. Andai kata ulama nggak beda pendapat, kita yang bermazhab Syafi'i ini, kalau dia haji sama umroh, kagak ada yang sah haji umrohnya. Ketika lagi tawaf, kan susah kita menghindari. Malah dibalik, kalau lagi tawaf sama haji, tawaf di situ dan sebagainya. Malah kalau sama bini kita cekel, jangan sampai dia kekanyut, bahasa begitu. Ini satu contoh ya, ini namanya cara ngaji fikih dan usul fikihnya begitu. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran itu semuanya yakin datangnya dari Allah dan bacanya aja udah ibadah. Adapun kita beda pendapat, oh banyak banget ini. Kalau saya mau terusin, kalau beda pendapat dan kita belum sependapat dengan hukum di situ nggak apa-apa. Lagi nih, makanya saya bilang banyak banget. Saya contoh yang kedua dah, itu kan masalah wudhu tuh bisa batal bermazhab Syafi'i dan tidak batal menurut mazhab Maliki. Untungnya yang tadi begitu, makanya menurut Imam Malik nggak batal. Lagi masalah taroid bagi warisan, kan udah jelas tegas dalam Al-Quran. Nisfu hazil unsayain. Prakteknya bagi warisan laki-laki perempuan itu 2 banding 1. 2 banding 1.
Tapi ternyata wasyawirhum fil amri, boleh mereka bermusyawarah. Artinya bagi warisan teori Al-Quran itu 2:1. Lah bagaimana sekarang kalau teorinya Al-Quran 2:1 dia mau pakai, tapi dia pakai bagi sama? Mungkin bisa terjadi begitu. Bagi warisan bukan 2:1 akan tapi patokannya bagi sama. Apakah boleh? Boleh. Mau pakai 2:1 bener, mau bagi sama juga bener. Yang kagak bener kagak dibagi. Cuma ngebedainnya gini, ini telak namanya nih. Kalau membagi warisan teori Al-Quran 2:1 itu yang paling selamat, nggak bakal bisa diganggu gugat. Tapi kalau bagi sama, ya namanya bagi sama, sepakat tanda tangan, oh di segel apa dan sebagainya itu, semuanya saudara pada sepakat tanda tangan. Bagi sama beda sudah. Lah cuman yang namanya kertas segel, iya di antara saudara pada sepakat, entar di antara cucu, dari cucu yang dari bapak, cucu dari emak lain lagi kan bagiannya. Ada cucu yang pada ribut, saudaranya pada cocok, yang saudara pada cocok nih, yang cocok cucunya, kata cucu, lah ini ada surat. Nah, ini namanya surat buatan manusia, jangankan 18 lembar bisa diakal-akalin. Maksud saya kesonoh larinya. Jadi intinya bahwa Bapak saudara-saudara, Al-Quran itu mutlak kitab yang paling ilmiah, membacanya aja udah muta'abbad bitilawati. Sehingga tadi kalau ada hukum di dalam Al-Quran kita beda pendapat, artinya kita belum cocok, kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau mengingkari ayatnya, murtad. Ini salah satu lambang ya, sekali lagi, bahwa Bapak saudara-saudara, maka inti panduan kita dalam hidup dan kehidupan, hudannya itu petunjuknya Al-Quran. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan adalah hikmat dan manfaatnya. Seperti biasa beta berkah, kita tutup dengan doa dia membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wa'fu'ani karim, wa'fu'ani karim, wa'fu'ani ya mujibas sailin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tassallamhu minna amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.